Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu pemirsa Hikmah Senja pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Ramadan ini Allah memberikan Ramadan yang berbeda. Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbeda pula kondisinya. Dengan wabah yang menimpa seluruh umat manusia umumnya dan kaum muslimin khususnya, termasuk kita yang ada di daerah Kendal pun Allah memberikan ujiannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita, dan Allah pun mengingatkan kepada kita akan salah seorang nabi, rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Ayyub alaihi salam. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-83, Allah mengingatkan kepada kita dan menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Ayyub alaihi salam melaksanakan segala daya upaya ketika mendapatkan ujian. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadh dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ketika Ayyub memanggil Tuhannya, anni sesungguhnya aku, massaniyadh dhurru telah menimpa kepadaku sebuah penyakit yang membahayakan. Wa anta arhamur rahimin, kata Nabi Ayyub di akhir panggilannya. Engkaulah Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Artinya engkaulah Zat yang menyayangi pada hamba-hambanya. Inilah permintaan Nabi Ayyub alaihissalam. Bukan kemudian merintih, bukan kemudian berdoa dengan lantang dengan suara keras, tapi dengan dirinya sendiri, idnada rabbahu, memanggil Tuhannya dengan menyampaikan anni massaniyadh dhurru. Sungguh keadaan dalam tafsir disampaikan banyak hal yang menimpa Nabi Ayyub alaihissalam. Keluarganya sebagian meninggalkannya, orang-orang di sekitar rumahnya pun meninggalkannya. Artinya dalam keterasingan. Beliau beribadah di rumah sendirian, beliau bermunajat kepada Allah sendirian, beliau pun mencukupi kebutuhannya sendirian di rumah. Itulah Nabi Ayyub alaihissalam. Baru Allah ceritakan di ayat berikutnya, ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajabna lahu. Kami Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, mengijabahi permintaan Nabi Ayyub alaihissalam. Fakashafna ma bihi min durrin. Dan kami lenyapkan, kami hapuskan, kami hilangkan segala penyakitnya. Wa atainahu ahlahu. Kami datangkan keluarganya. Wa mislahum ma'ahu. Dan kami lipat gandakan keluarganya. Rahmatan min indina. Itulah rahmat dari kami. Wa dzikra lil 'abid, dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang beribadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini sebuah gambaran Allah mengabulkan perintah, mengabulkan permintaan, mengabulkan permohonan hambanya. Dia tahu isi hatinya, walaupun tidak terucap oleh banyak orang, walaupun tidak terdengar oleh orang di sampingnya, tapi beliau dalam hati menyampaikan, anni massaniyadh dhurru. Ya Rabb, kami mendapatkan ujian,
wa anta arhamur rahimin. Tapi kami yakin Engkaulah zat yang maha pengasih, maha penyayang, dan Engkaulah zat yang paling menyayangi pada hamba-hamba. Disinilah kemudian Allah berikan jawaban, fastajabna lahu fakashafna bihi min dzurri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Allah berikan 3 jawaban. Yang pertama, sembuh penyakitnya, hilang wabahnya, Allah kembalikan keluarganya, dan Allah kemudian tambahkan jumlah keluarganya. Inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kondisi saat ini, banyak kita mengeluh sholat tidak boleh berjamaah, sholat Jumat di rumah, kemudian kita mungkin sebagian ada yang sholat tarawih di rumah. Apakah itu sebuah hukuman dari Allah? Tidak. Justru itu sebagai pengingat kepada kita akan ayat-ayatnya. Wa dzikra lil 'abidin. Pengingat bagi orang-orang yang abid. Allah sebutkan abid, bukan Allah sebutkan orang dengan istilah manusia. Wa dzikra lin nas, wa dzikra lil 'alamin, bukan. Tapi wa dzikra lil 'abidin, sebagai pengingat bagi orang-orang yang mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi Ayub sudah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji, beliau sabar. Ketika diuji, beliau tetap semangat ikhtiar. Dan ketika diuji, beliau senantiasa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah etos kerja orang yang abid. Semangat orang yang beribadah tidak terbentuk di masjid saja, bukan karena tradisi saja, akan tapi terbentuk dengan keyakinan, dengan kepribadian, sebagaimana tujuan orang berpuasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala diharapkan la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kamu sekalian bisa berwaspada atas apa yang Allah hadapkan di dunia ini dan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita perhitungkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau dalam hadis yang lain dengan kalimat man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh dengan perhitungan, ada yang mengartikan ilmu. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang yang berpuasa, orang yang beramal di bulan Ramadan ini, itu tidak sekedar dengan iman, dengan keyakinan, akan tapi juga dengan ihtisaban, dengan ilmu. Kita ingat kenapa harus dimulai dari imsak, dari subuh. Ada apa di situ? Ketika kita tahu, maka kita tidak ragu-ragu lagi. Kenapa berbuka ketika terbenam matahari atau ketika maghrib? Maka ketika kita tahu, maka kita yakin kita berbuka di saat itu dengan membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin dhahabal dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Bapak Ibu pemirsa Hikmah Senja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal rahimakumullah, inilah yang dapat kita ambil pelajaran bahwa seorang yang beribadah akan diuji sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, tapi kita diuji lebih ringan dari beliau. Maka mari kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang suci ini. Betul-betul kita bersihkan hati kita, kita bersihkan ucapan kita, kita bersihkan pandangan kita, kita bersihkan otak kita dengan ayat-ayat Allah, dengan ilmu, dengan iman,
serta amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun ini kita meraih ketakwaan sebagaimana yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang beriman, dan kita semoga termasuk di dalamnya dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal yang cukup. Amal 1 bulan inilah yang Allah lipat gandakan dan Allah hapuskan seluruh kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Sekian akhirul kalam, billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.